Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembuatan Scratch. Nah, kita bisa membuat media pembelajaran, contohnya seperti ini, atau bahkan game dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, nanti kita akan coba buat media yang sederhana saja. Media tentang percakapan menggunakan Scratch. Nah, di mana nanti percakapannya bisa saling saut menyaut tergantung dari inputan kita apa. Nah, inputan kita apa nanti dia akan saling bersautan sesuai dengan inputan kita. Nah, kita coba terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita bisa masuk ke dalam Scratch-nya. Kita bisa bergabung kalau belum punya akun, masuk kalau sudah punya akun. Nah, bedanya di sini adalah di Scratch, ketika kita klik bergabung, kita harus membuat nama pengguna yang unik. Tidak boleh menggunakan nama asli. Misalkan di sini saya namanya Diki ya. Nah, pasti akan tidak boleh. Nah, nama pengguna tidak diperbolehkan. Kita harus pakai nama samaran yang palsu. Misalkan Batman Kesandung gitu ya. Nah, ini baru boleh. Tidak ada notif warning kesalahan penulisan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan cuma di bagian ini saja. Selanjutnya sama kayak biasa. Tinggal bikin akun, ikuti langkahnya seperti biasa. Nah, kalau yang sudah punya akun bisa tinggal login, masukkan nama pengguna dan sandinya apa, klik masuk. Nah, kita tunggu loadingnya selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada berbagai macam submenu. Ada buat, jelajah, ide tentang dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah buat untuk membuat dari awal medianya. Kemudian ide yaitu isinya tentang tutorial-tutorial singkat dasar dari penggunaan Scratch ini. Jadi nanti selain dari video ini kalian juga bisa belajar lewat menu ide ini. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar folder seperti ini. Ini adalah kumpulan dari project-project atau karya yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, oke, langkah awal yang pertama adalah kita bisa klik buat terlebih dahulu untuk mulai membuat sebuah project. Nah, di sebelah paling kiri sini ini adalah fitur-fitur yang ada dalam Scratch. Kita ada fitur kode, di mana kodenya ini sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya masing-masing. Ada motion, fungsi tentang pergerakan, looks, fungsi tentang kita menampilkan suatu pesan, sound, fungsi tentang suara, event tentang kejadian, kontrol tentang program-program untuk mengontrol nanti jalannya sprite ini. Kemudian sensing itu kayak sensor. Jadi ketika kita nerima sensor apa, nah nanti apa yang akan terjadi. Operator, ini operator bilangan, juga bisa operator dari kata, macam-macam. Nah, variabel di sini kita untuk men-setting variabel atau memasukkan variabel. Kemudian udah blok untuk membuat sebuah blok. Oke, seperti itu saja. Langsung saja kita masuk ke dalam tampilan sini. Nah, ini sudah paham ya code-code-nya, ini sudah ada tulisannya jadi lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah di sebelah paling kanan. Ini adalah sprite atau objek yang nanti akan kita kasih perintah atau kode. Nah, ini di sebelah paling kanan sini. Kita bisa nyuruh dia berjalan, pindah. Nah, itu kita tinggal masukin kode nanti di sebelah kiri sini, masukkan ke dalam sprite ini. Nah, kita juga bisa ganti sprite ada di kanan bawah. Nah, di kanan bawah. Nah, di sini saya geser dulu. Nah, kanan bawah sini ada tombol
muka kucing ya ini. Nah, ini buat ganti objek spread kita. Nah, kita klik yang bagian kaca pembesar. Nah, ini kita bisa ganti objek atau menambahkan objek. Nah, misalkan objeknya kita ganti baseball. Nah, kemudian yang sebelahnya ini adalah untuk mengganti backgroundnya. Mau background apa? Misalkan baseball, colorful city, macam-macam bebas. Kita pakai desert aja. Nanti objeknya jadi 2. Kita juga bisa menghapus objek dengan cara klik tombol sampah ini di sampingnya spread ini. Nah, kita bisa delete, hilang. Nah, kita tambahkan spread yang lain lagi karena kita mau buat saut-sautan nanti. Nah, seperti ini. Kita bisa besar kecilkan objek dari size ini. Misalkan kita kurangi dari 90 biar nggak terlalu besar. Nah, di sini. Nah, saya pengen nanti ini akan saut-sautan, tanya nama. Nah, hai, kamu namanya siapa? Nah, nanti ini jawab namanya adalah ini. Nah, terus setelah ada inputan nama tersebut, kemudian ini akan menjawab sesuai dengan inputan yang tadi kita masukkan. Nah, kita langsung saja mulai ke code-nya. Yang pertama adalah kita masuk ke event, yaitu when click. Jadi ini adalah yang pertama, kode yang pertama untuk mendefinisikan bahwa kita sudah mulai melakukan kode pengkodingan. Nah, jadi ketika bendera hijau ini diklik, itu tandanya nanti akan mulai medianya. Ketika yang sebelahnya diklik, itu stop, akan berhenti. Nah, jadi ketika bendera hijau diklik, maka akan mulai. Nah, mulainya mulai ngapain? Nah, yang pertama kita pengen dia bertanya. Nah, say hello. Nah, hello for 2 detik, artinya setelah 2 detik nanti pesannya akan hilang. Kemudian kita kasih di sini setelah say kita akan bertanya, kira-kira kalau bertanya itu di sebelah mana. Nah, kita masuk ke bagian sensing, yaitu ask. Nah, setelah kita mengucapkan hello, nah tanya, siapa nama kamu? Nah, setelah kita tanya, artinya nanti akan ada inputan di sini, ada kotak input. Nah, kita langsung play aja biar kelihatan ya. Nah, kita stop ya, kita play. Nah, dia akan bilang hello, program yang kedua ini, kemudian kode yang ketiga ini adalah tanya, siapa nama kamu? Nah, setelah tanya, berarti nanti yang jawab adalah ini. Nama saya Susan misalkan. Dia menjawab Susan. Nah, belum menjawab karena kita belum ngasih kode ke Susan ini. Nah, caranya gimana? Kita harus mengambil variabelnya terlebih dahulu. Nah, variabel nama 1. Nah, kemudian variabelnya sudah, kemudian set variabel. Variabelnya kita set dari berarti jawabannya, berarti apa? Nama 1 ini. Nah, to answer. Answer atau jawabannya. Nah, artinya apa? Jawaban dari dia itu akan dimasukkan ke variabel nama. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya apa? Setelah dia ngasih nama,
berarti dia harus menjawab. Ketika kita menyuruh objek lain untuk menjawab, ya berarti kita harus memberikan instruksi lagi ke dia, yaitu kita broadcast message. Nah, kalau belum ada message-nya berarti kita new message, berarti tanya satu, tanya nama biar jelas ya. Nah, kemudian ini menjawab karena sudah ada nama satu, berarti dia tidak when click, tidak juga diklik, tapi ketika dia menerima broadcast, berarti when I receive tanya nama satu, ketika nanti ada tanya nama satu, dia akan mengucapkan namanya dia selama 2 detik. Nah, masukin namanya gimana? Namanya apa? Namanya adalah nama satu di variabel ini. Nah, Susan gitu. Nah, kita cek ya. Kita apply. Hello. Siapa nama kamu? Kita masukkan Susan. Nah, dia akan langsung jawab Susan. Balik lagi ke sini, nanti dia akan balas Hai Susan. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, kita kasih broadcast lagi. Broadcast itu di bagian event. Broadcast new message, jawab nama satu. Nah, dia sudah jawab, kemudian balik lagi, dia ngasih hai. Hai-nya tapi menggunakan namanya dia. Nah, ini kita pisahkan karena kodenya berbeda, nggak jadi satu. Jawab nama benar. Kita say hello. Kemudian masukkan sensing. Sensornya adalah dari answernya selama 2 detik. Nah, cuman di sini kalau kita lihat, hello, siapa nama kamu? Susan. Susan. Nah, ini jawab Susan, kan aneh ya. Harusnya Hai Susan. Nah, caranya gimana? Kita bisa nambahkan yang namanya di sini operator. Nah, kita kasih operatornya adalah join. Jadi answernya adalah di sini Hai, senang bertemu dengan kamu Susan, gitu. Nanti dia jawabnya seperti itu. Kita tes lagi. Halo, siapa nama kamu? Susan. Susan, dia jawab. Hai, senang bertemu dengan kamu Susan. Nah, seperti itu. Kalau teksnya pengen lebih lama, ya kita tambahkan di sini 3 menit misalkan, atau 10 menit ditambahkan di sini. Kalau pengen pop up teksnya lebih lama. Kemudian kita juga bisa nambahkan suara. Misalkan di sini suaranya adalah, nah, nambahkan di suara play sound. Jadi pada saat tanya nama, kita juga bisa masukkan suara kita. Nah, caranya gimana? Misalkan di sini ya, hello. Nah, kita taruh di sini. Kita record hello. Kita sudah selesai record. Kemudian masuk ke code lagi di sebelah kiri. Nah, ini sudah jadi, recordan kita ada recording 1. Nah, dia akan jawab hello. Nah, tambah lagi, kita mau nanya siapa namanya dia. Kita record lagi. Klik ini, play sound, kemudian recording 1, record. Hai, siapa nama kamu? Nah, save. Kita save, kemudian masuk ke kode lagi di sebelah kiri. Jadikan recording 2, masukkan lagi ke sini. Nah, selesai. Kita cek ya.
Nah, pas kan ya? Tinggal diteruskan lagi nanti ngasihnya ke yang selanjutnya. Gitu. Oke. Untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.